sedang berlibur, sedang santai di depan layar kaca Anda. Ada saya Kak Rose menemani di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Dani di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya sudah ada Haikal Kamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ros. Kita mau tanya seputar bagaimana sih perkembangan kasus, bagaimana kondisi keponakan kamu kala saat ini begitu ya. Yang kemarin sempat juga diberitakan dan sempat viral ketika kala ini anaknya Saskia Diameka dan Hanung itu mau sekolah diantar gitu ya. Terjadi insiden sampai yang nganter ini dipukulin gitu ya. Sama sosok oknum yang ngaku sebagai anggota. Nanti kita bahas, kita ke pojok dulu untuk membahas apa sih yang sedang menjadi perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata sini kita mencuplik sebuah wawancara ya. Ini wawancara kepada bapaknya Nisa Sabian gitu. Apa yang menarik? Ya karena kan kemarin sempat rame tuh Nisa Sabian dan penampilannya orang menduga apa udah hamil. Ya tapi kalau udah hamil juga kan alhamdulillah dia sudah menikah sama Ayus ya. Cuman kenapa jadi perhatian karena ketika wartawan ini mencoba mencari konfirmasi ke ayahnya Nisa Sabian, ayahnya masih bilang belum. Nah kita nggak tahu belum hamil atau belum mau kasih komentar. Kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Belakang dulu itu pertanyaan soal hamil dulu ya kan. Bapaknya kan bilang belum. Sebenarnya nggak salah kan bapaknya, dia bilang belum. Ya kita nggak tahu dia jawab pertanyaan atau cuma bilang belum ya, belum. Sorry belum mau jawab gitu kan. Ya komentar netizen coba kita baca. Berikut. Nggak percaya, dulu juga ayahnya bilang kalau anaknya nggak mungkin dengan si Ayus sampai sumpah-sumpah diwawancarai. Nah itu baru tadi yang video yang pertama. Astaga aku harus memberikan klarifikasi banget nih. Yang berikut. Bapaknya sering bohong, dulu bohong juga katanya. Ya lanjut berikutnya. Padahal udah nikah ya nggak apa-apa kalau misal hamil beneran. Lanjut berikutnya. Alah dulu bapak juga bilang kalau anaknya nggak akan ngerebut suami orang. Tapi nyatanya anak sama bapak sama aja. Bawa-bawa sumpah lagi dia. Tapi nyatanya anaknya sekarang udah nikah sama laki orang katanya gitu. Hei anaknya nggak nikah sama laki orang kan udah cerai. Ya dia nikah sama anaknya orang. Bukan suami orang kan gitu dah. Aku udah klarifikasi loh ya kan. Kita lihat fotonya dulu, main buru-buru aja mau kemana sih? Fotonya dulu, coba kita lihat fotonya siapa Nisa Sabian sehingga orang tuh menduga oh udah hamil kali. Mungkin bapaknya kan belum mau berkomentar karena kan harusnya yang memberikan statement itu adalah pasangan yang bersangkutan gitu. Tapi apapun kalau memang beneran hamil, mudah-mudahan lancar, langgeng, selamat, sehat ibu dan bayinya juga. Yang suka menghibur kamu, itu videonya tadi salah urutannya ya. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kita lihat dulu profil Haikal Kamil berikut ini. Saatnya sekarang kita bahas ini bersama omnya Kala gitu ya. Kita flashback dulu, kita lihat kasusnya seperti apa. Ini beberapa hari yang lalu pada saat Saskia itu lagi menunaikan ibadah umroh ya. Lagi umroh, betul. Lagi umroh, kemudian dia dapat laporan dari rumah gitu bahwa yang mengantarkan anaknya sekolah itu mendapatkan kekerasan di jalan pada saat ngeboncengin anaknya Saskia. Namanya Kala, usianya baru 12 tahun gitu ya. Dipukulinnya itu memang di depan mata anak ini sampai kepalanya dipukul, lehernya diinjak sampai helmnya aja pecah gitu ya. Dan Kala sempat ya ketakutan, gemetar di lokasi, diamankan di warung ada ibu-ibu jual bubur gitu. Si pelaku ini juga sempat diamankan sama masyarakat, tetapi dia meronta-ronta dan berteriak mengaku sebagai anggota. Kalau dari postingannya Saskia dibilang tak anggota apa gitu ya. Ini kondisi helmnya. Nah, dan sesudah kejadian ini kemudian Faisal ini dilarikan, korban itu dilarikan ke rumah sakit baru melaporkan gitu. Sementara Kalanya sendiri mengalami trauma. Nah kita mau tanya dulu sama Haikal, kondisi Kala saat ini tuh seperti apa dia? Kala kalau di mata polisi adalah saksi, tapi kalau di mata psikolog dia adalah korban. Iya. Jadi trauma yang dia rasakan itu sama dengan trauma orang yang mengalami pukulan secara langsung. Jadi selama beberapa hari ada 3 hal sih yang jadi jadi concern kita. Pertama adalah setiap lewat jalan tersebut selalu tutup mata, nggak mau lihat. Nyampe rumah nangis-nangis gitu. Aduh. Terus malam susah tidur, terus gangguan kecemasan. Jadi akhirnya kejadian Senin, Rabu aku bilang, Kak ini nggak bisa, ini harus dibawa ke psikolog. Karena dia tetap mau coba sekolah, dia masih mau tetap coba berkegiatan seperti biasa. Tapi di sekolah sesak napas. Kan berarti dia sebenarnya ada satu hal yang sangat dalam yang mungkin dia
bingung untuk mengungkapkan. Ya anak umur 12 tahun gitu ya. Jadi aku rasa ini bukan peristiwa yang bisa kita maklumi gitu ya. Akhirnya aku bawa ke psikolog karena memang Kak Iya sama Mas Anu lagi nggak ada kan. Jadi aku pikir ya kita ya om tantenya lah, pamannya, aku panggilnya, aku membahasakan paman sama bibi, udah kita bawa ke psikolog deh gitu. Jadi aku hari itu aku jemput dia di sekolah, aku bawa dia ke psikolog, di psikolognya sampai 2 jam ngobrol. Dan ya kata psikolognya ini dia kecemasannya tuh ada yang mild, moderate, sampai yang Severe? ya severe, tapi ini dia sebenarnya yang mild moderate lah, karena dia mengalami kecemasan sampai tangan bergetar gitu. Dan aku nanya kayak apakah ini dalam waktu kayak beberapa hari selesai? Oh nggak mungkin kata dia. Ya ini kita harus lihat dalam 7 sampai 30 hari ke depan. Kalau misalnya memang ternyata ada hal-hal yang memang dirasa masih terjadi, tolong bawa ke sini lagi gitu. Oke, jadi ini per hari ini atau kemarin gitu masih sulit tidur, masih kecemasan? Semenjak ke psikolog itu mulai agak rilis Kak Ros. Jadi mungkin banyak tuh hal-hal yang dikasih tahu sama psikolognya. Pertama adalah harus menciptakan situasi yang tenang. Terus kita nih keluarga dilarang untuk membahas situasi itu lagi di depan Kala. Jadi kemarin aku sampai japri satu-satu keluarga, papa, mama, om, tante, pokoknya kakak adekku. Aku bilang, tolong ini hasil temuan dari psikolog, tolong kita menciptakan kondisi yang nyaman. Jangan sampai kita ikut nanyain, sebenarnya kita peduli tapi akhirnya membuat dia jadi ke-trigger lagi. Jadi nggak boleh ditanyain. Terus harus dia punya trust, jadi dia harus tahu lingkungannya itu sayang sebenarnya. Dan dari sisi itu kan ngeliat ada orang yang nolongin, jadi harus fokus kayak sebenarnya nggak semua orang tuh melakukan kekerasan gitu. Apalagi banyaklah orang-orang sebenarnya yang memang sebenarnya sayang sama Kala. Jadi itu yang kita fokusin dari kemarin untuk ngasih perhatian, ngasih kasih sayang. Dan sebagai keluarga ya tentunya kita kawal proses hukumnya sih gitu. Oke. Ya, ini coba ya untuk bisa kira-kira membayangkan ya situasi apa yang pada saat itu disaksikan oleh Kala yang baru berusia 12 tahun dan yang dialami oleh Faisal yang mengalami pemukulan. Ini ada videonya berikut ini. Aja gitu ya. Nah, Kak, kamu pada hari itu ingat nggak sih ketika kamu tuh tahu kan? Ini kan bapak ibunya lagi nggak ada ya. Berarti kan kamu yang dimintain tolong. Iya. Apa yang kamu lihat pertama pada saat kamu jemput Kala? Apa yang terjadi hari itu? Hari itu ternyata Kala itu tetap mau sekolah. Kita coba hubungin, cuman di sekolahnya tuh punya aturan tidak boleh bawa handphone ke kelas. Jadi harus taruh di locker, jadi kita baru bisa ngubungin Kala tuh sore. Dan dia ternyata cara mengcounter itu semua dengan dia berkegiatan, dia suka banget main bola Kak Ros. Jadi akhirnya dia main sepak bola di sore hari, baru selesai itu jam 5:30 kali ya. Udah akhirnya aku nongkrongin di rumahnya, 5:30 aku udah nyampe. Aku ngobrol, gimana sih sebenarnya, karena aku juga belum tahu kan, belum di brief sama psikolognya kayak sebenarnya apa sih kejadiannya gitu. Ya, jadi dia ceritain secara kronologis gitu, lagi naik motor, terus karena jalanan macet dia muter balik, terus di arah yang berlawanan ada motor yang lagi sedang nyalip gitu. Jadi dia mengambil jalannya si Faisal dan Kala. Akhirnya diklakson, terus orangnya nanya, woi nggak suka lo sama gue? Kayak, hey, Anda cuma diklakson gitu, kayak kenapa harus ngasih? Kenapa jadi personal? Personal banget gitu ya, kayak ya udah akhirnya pas diklakson Faisal sama Kala ngerasa kayak nggak ada apa-apa, akhirnya mereka pergi. Sebenarnya Kala tuh sadar diikutin. Oh serem banget. Kala tuh ngelihat ke belakang, kok nih orang ngikutin. Cuman karena mungkin anak 12 tahun nggak paham kan situasi apa yang akan dihadapin. Dia juga nggak ngomong ke Faisal gitu. Terus pada saat masuk jalan raya di Amperas itu, dia berhenti karena macet kan. Tiba-tiba motornya tuh langsung malangin gitu. Nggak nanya nggak apa, tiba-tiba ditonjok. Pada saat dilerai sama orang, orangnya bilang, saya anggota, saya anggota. Jadi akhirnya terus dia, orang yang tadinya udah melerai, terus orang kan tadi pingin diamankan kan nih orang gitu. Akhirnya jadi pada nggak berani kan, karena dia ngaku anggota gitu. Emang ada anggota apa yang di atas hukum gitu kan? Nggak ada ya? Nggak ada, apalagi cuma anggota ya. Gimana sih? Apapun lah ya, maksudnya kita semua sama di mata hukum kan, di jalan betul. gitu ya. Jadi maksudnya pengguna jalan ini pagi hari di jalan ramai, ada anak kecil yang mau bersekolah, jutaan anak Indonesia yang mau pergi ke sekolah, harus terancam gara-gara ada satu orang oknum ngaku anggota, terus merasa berhak melakukan segala sesuatu. Oh nggak bisa. Tanpa konsekuensi gitu ya. Oh nggak bisa. Saya rasa sih ini memang harus diproses serius sih, karena
kita mewakili jutaan anak sekolah yang harus merasa aman berangkat ke sekolah. Nggak bisa sih. Serem banget. Pada saat abis itu kan kejadian itu, kemudian ada lapor juga ke... Betul, Faisal langsung ke IGD, ke RSUD, terus mau bikin laporan, cuman kan harus visum ya, karena kalau laporan ke Polsek Pasar Minggu, visum, akhirnya diproses tuh. Polseknya aku apresiasi banget, kepolisian dalam waktu 2 hari udah ketahuan sebenarnya siapa pelakunya. Karena kan nomor platnya jelas, CCTV-nya ada. Ini kan mungkin yang ke publis cuma beberapa second ya, tapi sebenarnya tuh ada CCTV lengkapnya, jadi kelihatan itu diapain aja jelas banget. Jadi nggak sulit gitu, apalagi pengendaranya pakai motor warna pink gitu kan, ya nggak banyak orang pakai motor warna pink, STNK-nya mati pula gitu. Oh, oke. Jadi kayak ternyata dalam 2 hari udah ketahuan dan ternyata bener dia anggota. Tapi kali ini senjata makan tuan. Selama ini dia pikir dia bisa berlindung dari atas nama dia anggota, dia aman. Tapi karena itulah dia ketahuan. Dia ketahuan dan akhirnya kita bawa ini ke pihak polisi militer di Cijantung. Kita bikin laporan, BAP ulang segala macam. Cuman pas ini saya bilang ke pihaknya kalau bisa Kala nggak usah dilibatkan karena kan anak di bawah umur dan psikolognya udah menyampaikan kalau bisa nggak usah ya gitu. Kalaupun harus banget terpaksa, tolong kabarin biar nanti saya dampingin dan kalau bisa di lingkungan yang nyaman gitu. Jadi ya itu sih yang kita alamin Kak Ros. Sebenarnya ini aku bukan cuma mewakili keluarga sih ya, karena aku ngerasa rasa kejengahan kita terhadap situasi ini harus disudahi gitu ya. Harus ada orang yang nekat dan rada gila untuk menghentikan siklus ini gitu. Karena kalau nggak ini akan terus-terusan. Jadi siapapun ya, siapapun gitu, apapun profesinya tidak punya hak untuk bisa melakukan kekerasan terhadap organ negara lainnya. Betul. Gitu ya. Apalagi cuman karena diklakson atau apapun itu tidak ada yang bisa dibenarkan. Ini juga sempat Saskia juga sempat membagikan gitu ya apa yang dia terlihat gitu, bagaimana Kala itu sempat ada fotonya juga sempat kayak ya termenung apa segala macam. Terus kemudian juga ada videonya Mas Hanung. Kemudian sudah ada kontak ya hubungan ngobrol dengan atasan dari yang bersangkutan pelaku, yang bersangkutan kalau nggak salah. Betul. Atau gitu ya. Udah komunikasi sama pimpinannya di sana lah. Ya, ini kayak ya ini sehari-hari nggak kayak gini, emang kan terlihat lemas gitu yang. Iya. Kecemasan berlebihan karena tidur susah, terus sesak nafas. Biasanya nggak sesak nafas? Enggak sih, iya maksudnya memang dia dari riwayat asma tapi nggak kayak gitu ya? Enggak beda gitu ya? lah, Itu lebih beda. ke panic attack ya? Ya, I think so, itu kayak panic attack sih. Jadi maksudnya apa ya, aku tuh ngerasa ini situasi sangat sederhana, aku berpikir kalau di jalan aja dia berani gitu, apalagi di rumah gitu ya. Jadi ini siklus ini memang kita harus berani speak up dan harus bilang enough is enough gitu. Nggak bisa lagi ada orang punya relasi kuasa menyatakan dia ada di atas hukum. Mungkin dia bisa get away dan kita beruntung sekali ada CCTV. Ini CCTV kan kamu yang dapat kan? Iya, dari kita yang dapat. Dari toko bangunan di sekitar kita yang dapetin. Ya udah kita kasih ke pihak kepolisian, nomor polisinya lengkap, jelas. Dan saya harus apresiasi pihak kepolisian benar-benar profesional ngebantunya. Okay. Ada yang nanya, Kak bayar nggak? Nggak ada bayar-bayaran sampai detik ini kita nggak ada keluar uang buat ke pihak berwajib. Tapi memang keluar uang ya untuk rumah sakit, untuk transport, konseling ya akhirnya semuanya ada dampak. Jadi ini yang menarik perlu digarisbawahi, yang menjadi kekhawatiran adalah jangan sampai ada orang yang mengaku atau merasa punya relasi kuasa gitu ya, bisa melakukan sesuatu melawan hukum dan tidak ada konsekuensinya gitu. Apalagi ini dilihat oleh anak-anak. Masalahnya anak-anak kemudian nanti akan belajar apa? Apakah dia harus belajar bahwa kekerasan itu perlu untuk menyelesaikan masalah, kan enggak ya? Gitu, betul nggak sih? Betul, Kak. Salah satu juga ini concernnya gitu ya, supaya anak-anak ini perlu melihat bahwa dia terlindungi. Iya, nggak ada satu anak pun yang kurasa mau ya melihat peristiwa kekerasan. Dan kita di rumah, keluarga itu selalu ngajarin kayak kekerasan bukan solusi dari sebuah masalah gitu. Ya. Makanya ketika kita ngelihat ada orang lain dengan petantang petenteng ngerasa dia bisa menyelesaikan masalah dengan kekerasan, kita kecewa banget gitu. Karena kita pikir kayak selama ini udah kita jaga, kita bangun situasi, kondisi yang kita ajarin gitu ya lingkungannya. Beruntungnya Kala itu sebenarnya punya
Mas Hanung sama Kak Iya tuh sangat menyayangi, sangat melindungi. Jadi psikolognya bilang keluarganya hebat karena akhirnya membuat Kala ini cukup tough. Karena banyak juga orang akhirnya depresi nggak mau ngapa-ngapain. Tapi Kala memilih jalan lain. Dia tetap mau beraktivitas, mau main bola, mau sekolah. Cuman memang waktu itu sempat akhirnya beberapa hari nggak sekolah juga karena dia ngerasa down gitu. Tapi dia cepat recover dan itu kata dia kalau tidak ada pola didik yang baik, tidak ada lingkungan yang bagus, pasti akan lebih parah dampaknya. Dan ya aku berharap sih kekerasan di jalan dan kekerasan di hadapan anak ini bisa dihentikan karena dampaknya parah banget sih. Oke. Ini tadi ada ya Mbak Sanung tadi ya sudah ada komunikasi dengan atasan yang bersangkutan, pelaku bersangkutan gitu ya, sudah atasannya bahkan yang minta maaf. Tapi kalau sama pelaku yang bersangkutan sendiri belum ada komunikasi atau apa gitu. Belum Dia sih. yang bersangkutan minta maaf langsung juga Belum. Cuman memang setahu kami sekarang yang bersangkutan itu udah ditahan di polisi militer. Cuman mungkin lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan sama pihak berwenang ya untuk menjelaskan proses apa yang akan dilanjuti. Kalau keluarga sendiri harapannya tetap diproses hukum secara hukum yang Harapan netizen gimana? Harapan netizen apakah kita damai atau kita lanjut aja nih? Tulis di kolom komentar. terus di kolom Tapi komentar. saya sebenarnya kalau saya pribadi sih saya rasa ini harus diproses karena biarlah ini ada satu efek jerah ya. Biar ada yang sadar kalau ada konsekuensi loh yang Anda terima. Oke. Mungkin apakah konsekuensinya pangkatnya diturunkan ataukah nggak bisa naik pangkat atau sampai yang paling jauh kan bisa dikeluarkan. Ya kita walau alam gitu. Nggak tahu juga sebenarnya apa. Tapi kita percaya setiap institusi pasti punya proses. Oke. Dan kita yakini kalau institusinya tuh tetap baik gitu. Iya. Yang nggak bagus adalah oknumnya gitu. Jadi oknumnya lah yang harus ditindak. Kalau institusinya malah tidak menindak, kelihatannya kan jadi melindungi gitu kan. Jadi pasti kita berharap besar ya pelaku ini memang bisa diadili seadil-adilnya gitu. Ya kita berharap ini rantai apa sih menyelesaikan masalah dengan kekerasan ini stop gitu ya, bisa berhenti. Yap. Mungkin secara mental juga perlu diassess gitu ya. Tadi ya profesi-profesi yang memiliki relasi dengan kuasa itu harus punya pengendalian mental, emosi yang baik. Ya. Itu kan yang kita harapkan sebagai masyarakat. Betul. Gitu ya, cukup dewasa. Karena ini kan situasinya kalau kita sadar ya Kak ya, itu jam 7.22 masih pagi. Ini kita menghadapi warga sipil gitu ya. Faisal dan Kala hanya pengendara motor. Maksudnya bukan ada kejadian luar biasa kayak demonstrasi atau ada anarkis, nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya hal-hal sesederhana ini aja dia responnya seperti ini, kan nggak kebayang. Kalau situasinya lebih tegang, apa yang akan dia lakukan? Itu Serem gitu. Ini menjadi pembelajaran buat semua pihak. Ada hal baik yang bisa terjadi dari sini, dari sharing cerita tentang ini. Dan semoga Kala dan Faisal juga bisa segera pulih. Amin. Tadi menggarisbawahi bahwa korbannya bukan cuma Faisal satu orang secara fisik dan mental, tetapi ada anak juga yang melihat yang secara mental juga menjadi korban, gitu. Karena ya tadi dibuntuti itu kan serem ya. Ada rasa nggak aman, rasa insecure, rasa terintimidasi, belum lagi teror, trauma dan lain sebagainya. Gitu. Bicara soal mental, nih ada satu lagi nih artis kita yang baru kemarin membagikan pengalamannya di tahun 2013 pernah melewati gimana dia harus berjuang melawan kankernya. Dan dia bercerita bahwa hal terberat yang harus dia terus setiap hari dia lakukan adalah menjaga mentalnya. Dan itu yang harus dikelola begitu. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profil Berliana Lovel berikut ini. Sudah bersama dengan Berliana Lovel, apa kabar? Oke, kita lihat dulu di postingan terakhir dari Berliana yang dia membagikan kisahnya begitu ya. Aku adalah survivor cancer dan kista. Ini yang buat aku bertahan berdiri tegak sampai hari ini. Yaitu yakin aku masih bisa sembuh, berteman dengan cancer dan aku nggak jadi dia musuh. Dan tidak menjadikan dia musuh atau musibah, tapi jadikan dia pelajaran hidup. Jalani dengan happy, semua pengobatan dengan ikhlas. Susah iya, tapi kalau orang lain bisa sembuh, kita juga bisa. Jadikan ini proses, bukan beban. Jadikan diri sendiri alasan untuk bertahan. Bertahan bukan karena keluarga atau hal lain selain diri sendiri. Kita lihat ada videonya berikut ini. Tahun 2013 itu aku divonis cancer. Aku nangis bukan karena apa-apa, tapi aku kayak kalau aku ngelihat hari ini kayak wow, barely bisa ya bertahan sampai sekarang. Aku
nutupin ini semua. Tapi aku coba buat rilis, kasih tahu teman-teman kalau iya aku tidak sesehat itu. Aku pernah tidak sesehat itu. Tapi aku mau jadi salah satu bukti kalau misalnya semuanya itu bisa dilewatin. Berli, ketika kamu mengunggah video itu kan kejadian yang kamu lewati di tahun 2013. Apa yang membuat kamu mendorong kamu sampai akhirnya kamu sharing itu? Awalnya tuh aku kan kemarin masuk ke salah satu yayasan yang sakit. Nah, baru-baru ini aku mau posting tentang yayasan itu awalnya. Cuman pas aku ngeliat anak-anak di sana masih pada kecil ya, Kak. Aku pengen mereka semangat dan mereka harus tahu aku tidak pernah malu kalau aku dulu tidak sesehat orang-orang. Kamu tidak pernah malu, kamu dulu tidak sesehat orang-orang gitu. Kamu baru bercerita di saat-saat ini gitu. Banyak teman-teman kamu bahkan kayak Dinar Candy itu berkomentar di postingan kamu bahwa udah berteman lama tapi sama sekali tidak tahu. Kamu memang jarang menceritakan ini gitu. Kalau boleh tahu. Kenapa kamu ya bercerita ini jarang-jarang gitu kamu lakukan? Atau kalau dulu tuh aku pengennya tuh orang-orang kenal aku ya Berli aja udah, Berli yang happy, Berli yang ceria, Berli yang ini, Berli yang itu udah. Itu udah aku keep. Udah biarin buat aku aja gitu. Tapi ternyata belakangan ini aku tahu kalau misalnya cerita itu bisa jadi semangat buat orang-orang. Kalau cerita itu bisa jadi penyembuh sedikit buat orang-orang, kenapa enggak ya gitu. Apa yang membuat kamu merasa kamu ingin dikenal sebagai Berli yang happy? Kenapa kamu tidak ingin orang tahu ada masa di mana Berli sakit? Karena sakit banget sih, Kak. Maksudnya kalau buat ceritain itu lagi tuh kayak ya itu aku buat video aja tadinya nggak mau nangis, tiba-tiba kayak kok bisa ya gitu, aku sampai di titik sekarang bisa diri aja susah gitu. Oke. Berdiri aja susah. Iya, dulu aku masih pakai kursi roda kemana-mana karena lemes banget, Kak. Oke. Hari ini kamu sudah siap untuk bercerita? Ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Rumpi. Masih